Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Nuril Hamidah, mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan bahasa Arab. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah e-learning. Di sini kita akan belajar bahasa Arab dengan cara yang mudah dan pastinya interaktif menggunakan media ChatGPT. Kalau kalian merasa belajar bahasa Arab itu susah, yuk kita coba metode pembelajaran bahasa Arab menggunakan media ChatGPT ini. Kita bisa mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan interaktif. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama, latar belakang penggunaan media ChatGPT. Dan yang kedua, apa itu pengertian ChatGPT? Dan yang ketiga, bagaimana tampilan dan apa saja fitur ChatGPT? Dan keempat, penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan kelima, kelebihan dan kekurangan penggunaan media pembelajaran ChatGPT. Belajar bahasa Arab terkadang terasa sulit ya, terutama bagi pemula yang belum punya dasar sama sekali. Di sini, media pembelajaran bahasa Arab menggunakan ChatGPT hadir untuk membantu kalian agar bisa belajar bahasa Arab dengan lebih mudah dan interaktif, dan kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Dan pembelajaran bahasa Arab berbasis ChatGPT ini, kita bisa belajar tidak bergantung dengan tempat dan waktu. Jadi kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Sebelum kita membahas tentang apa saja kegunaan ChatGPT dan apa saja fitur-fiturnya, kita terlebih dahulu akan membahas tentang apa itu ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah model kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence atau biasanya disingkat dengan AI yang dikembangkan oleh OpenAI dan dirancang khusus untuk menghasilkan sebuah teks yang berbasis percakapan atau chat secara alami dan interaktif. ChatGPT adalah bagian dari model GPT atau Generative Pre-trained Transformer yang merupakan model bahasa besar yang dilatih menggunakan data teks dalam jumlah besar dari internet. Tujuan dari model ini adalah untuk memahami dan menghasilkan teks yang koheren serta relevan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, tampilan dan fitur-fitur ChatGPT. Kalian bisa mengakses ChatGPT melalui link chatgpt.com. Di situ ada Message ChatGPT, itu kalian bisa menulis apa yang akan kalian pertanyakan. Contohnya, apa yang dimaksud fiil amar. Kemudian klik tombol panah ke atas itu untuk up pertanyaan kalian agar ChatGPT merespon jawabannya. Seperti ini. ChatGPT merespon pertanyaan kalian dengan jawaban teks. Selanjutnya ada fitur baru ChatGPT, yaitu fitur pesan suara. Jadi kalian bisa mengajukan pertanyaan menggunakan suara. Free to ask me about anything that's on your mind. I'm ready to get. Seperti ini tampilannya. ChatGPT akan merespon suara kalian.
kita aktifin dulu mikrofonnya. Kemudian ChatGPT Menurut akan Kamus Besar merespon Bahasa jawaban Indonesia, kalian. KBBI, maklumat adalah Fitur pengumuman ini atau bisa pernyataan resmi yang dimanfaatkan untuk dikeluarkan oleh pihak pembelajaran berwenang. Maharo Istima. Maklumat biasanya digunakan untuk memberikan Jadi informasi bisa kepada digunakan masyarakat untuk atau pihak muhadasah. tertentu. Selanjutnya, ChatGPT juga ada fitur untuk mengupload gambar. Di situ ada upload from computer, dan riwayat yang kalian upload tidak akan hilang, akan tersimpan di bagian pojok kiri atas. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas yaitu pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini akan saya jelaskan dan praktikkan bagaimana saja pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Arab. Percakapan bahasa Arab tentang perpustakaan. Kemudian setelah kalian klik tombol panah ke atas tersebut, nanti pertanyaannya akan terkirim, kemudian akan muncul jawaban seperti berikut. Misalnya di jawaban tersebut tidak ada harokatnya, kalian bisa menyuruh ChatGPT untuk memberikan harokat pada percakapan tersebut. Ketik saja di kolom teks tersebut beserta harokatnya, kemudian up pertanyaan kalian. Nah, di situ ChatGPT menjawab pertanyaannya beserta dengan harokatnya. Jadi, mempermudah kalian untuk membaca percakapan bahasa Arab. Di situ ChatGPT sudah menjawab beserta dengan artinya juga. Kemudian kalian juga bisa memberikan pertanyaan pada ChatGPT untuk menerjemahkan kata bahasa Arab atau mufradat bahasa Arab. Saya akan mengambil saya akan mengambil mufradat dari percakapan di atas. Apa arti kata al-maktabatu? Kemudian pertanyaannya, ChatGPT akan merespon pertanyaan kalian. Di situ ChatGPT menjelaskan secara terperinci apa arti mufradat al-maktabati. Kemudian ChatGPT juga bisa menerjemahkan kalimat, bukan mufradat saja, tapi kalimat juga bisa.
Di sini saya mengambil kalimat dari percakapan di atas. Kemudian saya tempel di kolom teks. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian tempel kalimat yang akan kalian terjemahkan. Nah, di situ ChatGPT langsung merespon pertanyaan kalian. Kemudian ChatGPT juga bisa dimanfaatkan dalam nahwu shorof juga, seperti pertanyaan bagaimana cara membuat jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Di situ ChatGPT menjelaskan apa saja struktur dari jumlah ismiyah, ada mubtada dan khobar. Kemudian ChatGPT juga memberikan langkah-langkah untuk menentukan untuk membuat jumlah ismiyah. Dan juga ada contohnya juga beserta artinya dan beserta tarkibnya juga di situ. Ada beberapa contoh dan ada tarkibnya, ada mubtada'nya, khobarnya, terjemahnya juga. Di ChatGPT ada fitur terbaru, yaitu fitur pesan suara. Jadi kita bisa mengupload pertanyaan melalui pesan suara, dan fitur ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran maharoh kalam maupun maharoh istima. Kita bisa menggunakannya untuk muhadasah atau percakapan. Saya akan praktekkan penggunaannya ya. Assalamualaikum. وعليكم السلام. كيف حالك اليوم؟ Alhamdulillah ana bi khair, wa anti? الحمد لله أنا بخير أيضا. ماذا لديك من خطط أو اهتمامات اليوم؟ Selanjutnya, kelebihan ChatGPT sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, interaktif dan responsif. Jadi ChatGPT mampu merespon percakapan secara real time dan membuat peserta didik dapat berlatih bahasa Arab secara langsung tanpa harus menunggu guru atau partner belajar, dan ini dapat meningkatkan kecepatan belajar dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, pembelajaran mandiri dan fleksibel. ChatGPT dapat digunakan kapan saja dan di mana saja dan memberikan fleksibilitas penuh bagi siswa untuk belajar sesuai dengan waktu dan tempo mereka sendiri. Dan ini sangat cocok bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau tempat dan yang lebih suka belajar mandiri. Kelebihan yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi ChatGPT dapat diadaptasi sesuai dengan tingkatan kesulitan siswa dari tingkat pemula sampai ke tingkat lanjut, dan siswa dapat meminta penjelasan sederhana maupun penjelasan yang kompleks sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa Arab mereka. Kelebihan yang keempat, meningkatkan minat belajar. Penggunaan teknologi yang interaktif dan inovatif seperti penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan minat belajar siswa yang cenderung bosan dengan metode pembelajaran yang konvensional. Kemudian kekurangan penggunaan ChatGPT sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama,
tidak sepenuhnya akurat dalam tata bahasa. Meskipun ChatGPT cukup baik dalam memberikan koreksi bahasa, tapi terkadang sistem ini masih membuat kesalahan, terutama dalam aspek tata bahasa Arab yang kompleks seperti i'rab atau perubahan kata kerja atau pembentukan plural yang tidak teratur. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah umpan balik emosional dan kontekstual. Berbeda dengan interaksi dengan guru atau penutur asli langsung, ChatGPT tidak memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik secara emosional, seperti memberikan motivasi atau memahami kebutuhan psikologis siswa dalam belajar, dan ini bisa membuat pembelajaran terasa kurang personal dan kaku. Selanjutnya kekurangannya yaitu potensi ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada teknologi seperti penggunaan ChatGPT yang berlebihan bisa membuat siswa menjadi kurang mandiri dalam memecahkan masalah atau belajar secara aktif, dan mereka mungkin lebih cenderung mencari jawaban cepat dan instan daripada benar-benar berusaha memahami konsep dengan cara yang tradisional seperti analisis, mendalami, atau diskusi dengan guru. Kekurangannya yang keempat yaitu adanya limitasi atau batasan penggunaan. ChatGPT menerapkan batasan karakter, yaitu kira-kira sekitar 500 kata, walaupun sangat tergantung pada topik yang Anda minta dan parameter AI yang tersedia. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kalimat atau kesalahan penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.